Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Catatan Putih akan kembali mengisahkan sebuah kisah wali-wali Allah, yaitu salah satu murid dari Sunan Derajat yang bernama Raden Nur Rahmat. Raden Nur Rahmat atau biasa dipanggil dengan Sunan Sendang Duhur memiliki nama asli adalah Raden Nur Rahmat, adalah putra dari Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad, Irak. Raden Nur Rahmat lahir pada tahun 1320 dan wafat pada tahun 1585 Masehi. Seperti yang tertulis pada dinding makamnya, sebagai tokoh karismatik, pengaruhnya sejajar dengan Wali Songo pada zamannya. Makam Sunan Sendang Duhur yang dihormati oleh masyarakat sekitar memiliki arsitektur yang memadukan budaya Islam dan Hindu di tanah Jawa. Gerbang luar berbentuk tugu bentar dan gerbang dalam berbentuk padu raksa. Penyebaran Islam di Jawa erat kaitannya dengan sejarah Sunan Sendang Duhur. Peninggalan seperti makam dan masjid konon menjadi bukti begitu besar peranannya. Menurut berbagai sumber yang dipercaya, masjid kuno ini memiliki sejarah unik karena tidak dibangun secara bertahap, melainkan melalui suatu kekaromahan atau keanehan atau kemukjizatan dari kedudukan beliau sebagai wali Allah. Ada yang menyebut Sunan Sendang Duhur sebagai putra Abdul Qohar dari Sedayu, Gresik, dan murid Sunan Derajat. Sementara yang lain mengatakan ia tidak berguru pada Sunan Derajat, namun disepakati bahwa Raden Nur Rahmat akhirnya diberi gelar Sunan Sendang Duhur oleh Sunan Derajat. Setelah mendapat gelar, Raden Nur Rahmat berniat mendirikan masjid di desa Sendang Duhur. Dikarenakan kekurangan kayu dan bahan-bahan lainnya, Sunan Derajat meminta bantuan kepada Sunan Kalijogo yang mengarahkan mereka ke Ratu Kalinyamat di Jepara yang memiliki masjid. Ratu Kalinyamat bersedia memberikan masjidnya kepada siapapun yang bisa memindahkannya dalam keadaan utuh di dalam satu malam. Dengan izin Allah, Sunan Sendang Duhur berhasil memindahkan masjid tersebut dalam satu malam ke Bukit Amitulon, desa Sendang Duhur. Masjid ini berdiri pada tahun 1483 Saka atau 1561 Masehi. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa masjid tersebut dipindahkan melalui laut dalam satu malam oleh rombongan yang dipimpin oleh Sunan Derajat dan Sunan Sendang Duhur. Dari masjid ini Sunan Sendang Duhur terus menyebarkan ajaran Islam. Salah satu ajarannya yang masih relevan adalah mlakuwo dalan kang bener, ilingo wong kang sakburimu, yang bermakna berjalanlah di jalan yang benar dan ingatlah orang yang di belakangmu. Ajaran ini mengingatkan agar seseorang berjalan di jalan yang benar dan tidak melupakan untuk bersedekah setelah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.